Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 8, Bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran ini, muatan pelajaran terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.7, IPS 3.1, dan PPKN 3.2. Anak-anak, coba kalian perkirakan informasi yang kalian dapat dari judul artikel berikut ini. Setelah kalian perkirakan informasinya, barulah kalian baca keseluruhan isi teks. Setelah kita baca keseluruhan isi teks, fakta-fakta yang didapat dari artikel adalah yang pertama, kondisi fisik anak-anak jalanan, kehidupan aktivitas anak-anak jalanan, tempat sekolah anak-anak jalanan, organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan anak-anak jalanan, tentang pendidik atau guru sekolah anak-anak jalanan. Serta hal-hal baru yang didapat dari informasi di artikel adalah kondisi fisik anak-anak jalanan, walau hidup susah, anak jalanan tetap semangat bersekolah, kepedulian organisasi dan yayasan Himata terhadap pendidikan anak-anak jalanan, gaji pengajar atau guru sangat kecil walaupun jasa guru sangat besar, ikhlasnya para guru atau pengajar di sekolah anak-anak jalanan. Pelajaran yang didapatkan dari artikel adalah kita harus selalu bersyukur karena kehidupan tidak sekeras dan sesulit anak-anak jalanan. Walaupun kehidupan keras dan sulit, anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan. Harus menghormati guru dan pendidik. Peran serta masyarakat atau organisasi dalam mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, anak-anak, bagaimana? Informasi atau fakta-fakta yang kalian perkirakan, apakah sama dengan informasi yang kita dapat? Hanya ada sedikit perbedaan antara sebelum dan sesudah membaca artikel, lebih banyak persamaannya. Hal ini dikarenakan judul bacaan artikel sesuai dengan isi dari bacaan artikel. Dari cerita tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan hampir setiap hari. Kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar. Bagi beberapa anak Indonesia, kesempatan untuk bersekolah tidak mudah didapat. Supaya kegiatan bersekolah memberi manfaat bagi kehidupanmu kelak, kewajiban-kewajiban apa yang perlu kamu laksanakan? Nah, kewajiban yang perlu kamu laksanakan, yang pertama, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah, menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, jadikanlah kewajiban ini sebagai janji pada dirimu sendiri, karena dengan melaksanakan kewajiban, kamu akan mendapatkan manfaatnya. Contohnya, melatih untuk mempunyai sikap tanggung jawab. Hidup lebih bermakna karena dengan melaksanakan kewajiban, kamu telah menjadi pribadi atau individu yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah dipercaya orang lain, disegani orang lain, hati atau perasaan lebih tenang dan tentram. Dalam melaksanakan kewajiban, banyak sekali nilai-nilai yang kamu peroleh. Misalnya nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai kepedulian, nilai cinta tanah air, dan nilai kebangsaan. Anak-anak masih ingat dengan negara Asia Tenggara? Nah, perhatikan peta berikut ini. Peta berikut ini adalah negara Thailand. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera.
Bagian utara dan barat wilayah Thailand merupakan pegunungan. Pohon jati banyak tumbuh di pegunungan utara. Bagian tengah wilayah Thailand berupa daratan rendah. Sungai utama di Thailand adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Negara Thailand beriklim tropis. Ibu kota Thailand adalah Bangkok dan luas Thailand 513.115 km persegi. Kelompok etnis terbesarnya adalah Thai, Tionghoa, dan Melayu. Bahasanya adalah Thai, lagu kebangsaannya Pheng Chartai, agamanya Buddha, pemerintahnya kerajaan, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, satuan mata uangnya adalah baht. Batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah timur dengan Kamboja, sebelah selatan dengan Malaysia, sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Nah, berikut ini adalah peta pikiran tentang negara Thailand. Selanjutnya, kita akan ke negara Vietnam. Luas Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa daratan rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yan Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi dan luas Vietnam 331.210 km persegi. Kelompok etnisnya Vietnam, Cina, Prancis, dan Inggris. Agamanya Buddha, Kristen, Tao. Pemerintahannya berbentuk republik sosialis, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, dan mata uangnya dong. Batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Nah, berikut ini adalah peta pikiran tentang negara Vietnam. Nah, anak-anak, tugas kalian kali ini adalah carilah informasi dengan teknik membaca memindai dalam teks berikut ini. Membaca memindai atau disebut juga membaca scanning adalah cara membaca dengan sekilas dan cepat tetapi teliti yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Teknik membaca memindai salah satu jenis membaca ekstensif atau membaca teks dengan cepat dan dibaca menyeluruh untuk mendapatkan isi atau arti dari teks atau bacaan. Nah, anak-anak, silahkan kalian baca teks berikut ini atau dapat pula kalian baca pada buku tema kalian halaman 37 dan 38. Buatlah kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama, seperti berikut ini. Kalian tuliskan pada buku latihan tematik kalian dan kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.